Song of the Bandit part terakhir. Akhirnya semua konflik memuncak. Pertarungan di tengah kota, pasukan bandit melawan pasukan Jepang akhirnya pecah. Iyun dan pasukannya melawan dengan barbar, tapi mereka juga dikepung dan dihajar oleh pasukan bandit Jang Kiryong. Iyun juga terpaksa memilih mempertahankan cinta pertamanya atau melepaskan Hesin demi pasukan banditnya. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Iyun dan Hesin melanjutkan perjalanannya menuju Myeongjong, dan mereka harus waspada terhadap satu orang, yaitu Inspektur Oka. Di saat yang sama, sebuah peristiwa terjadi di wilayah Myeongjong. Terjadi keributan di bar. Para tentara Jepang mengancam warga lokal. Inspektur Oka seorang polisi yang sangat kejam dan tak kenal ampun. Dia menghajar tentara sombong ini. Dia hanya ingin wilayah tersebut damai tanpa ada keributan. Dengan ini dia bisa kembali ke negaranya. Di wilayah ini dia adalah hukumnya. Iyun dan Hesin memasuki wilayah ini dan diperhatikan oleh para penduduk. Tentara Jepang yang dihajar Oka keluar dari bar. Tak lama Oka juga keluar. Dia melihat Iyun dan Hesin yang lewat, dan Enyon juga sudah ada di kota itu. Dia mengikuti perjalanan Iyun. Sonbuk pun menyambut mereka dengan gembira, apalagi adik sepupunya membawa wanita yang cantik. Dia membawa Hesin ke sebuah kamar, menyuruhnya untuk istirahat. Jika dia butuh apa-apa hubungi dia. Dia sudah diberitahu tentang misinya, dan dia juga sudah menghubungi para pejuang kemerdekaan. Sebenarnya Sonbuk agak cemas terlibat soal ini. Misi Iyun berat dan nyawa mereka akan jadi taruhan jika pasukan Jepang mengetahui rencana ini. Iyun meminta maaf, dia sudah berjanji dengan nona itu. Malam itu Hesin mengucapkan terima kasih kembali kepada Iyun. Dia sudah banyak berkorban untuk dirinya dan meminta Iyun kembali ke kelompoknya. Iyun menolaknya. Perwira Jepang yang mengejarnya sangat gigih. Dia harus memastikan misi Hesin benar-benar selesai. Hesin pun menanyakan apa hubungannya dengan perwira Jepang itu. Iyun pun menceritakan keluarga Miura yang menampungnya dulu. Dia adalah tuannya setelah keluarganya meninggal. Lalu dialah yang menyuruh Iyun untuk masuk dan berlatih di militer Jepang. Enyon pun sedang di luar untuk menyelesaikan misinya. Tak sengaja dia mendengar percakapan Iyun. Dengan raut wajah sedih, Iyun menceritakan latar belakang keluarganya. Ibunya meninggal saat melahirkan adiknya. Sementara ayahnya dieksekusi dan dikhianati oleh rekan Joseonnya sendiri. Enyon sangat kaget, latar belakang orang ini sangat mirip dengannya. Dia terus mendengarkan. Iyun melanjutkan, ayahnya dulu ikut militer kerajaan Joseon. Dia dijebak dan dituduh mencuri perlengkapan perang. Dia dikhianati oleh rekannya sendiri. Enyon sangat kaget, itu sama dengan yang terjadi dengan ayahnya. Enyon juga ingat perkataan kakek tua kenalannya. Semua cerita Iyun sangat mirip dengannya. Apalagi Iyun berkata dia kehilangan adik perempuannya ketika kecil. Itu membuat Enyon ragu untuk melanjutkan misi ini. Dia ragu menembakkan pistolnya dan memilih pergi dari sana. Saat masuk ke sebuah gang, Enyon sudah ditodong pistol. Rupanya inspektur ini mengikutinya dan melihatnya memegang senjata. Enyon pun menghajar Oka. Tapi orang ini sudah membawa pasukannya. Enyon tertangkap. Enyon dipukuli dan disuruh mengaku apa yang dilakukannya di sini. Dulu dia menangkapnya ketika membuat keributan. Enyon mengaku dia mengejar kurir pembawa dana kemerdekaan. Oka ingin tahu siapa kurir itu. Enyon tak mau membuka mulutnya. Dia memberitahu dia disewa oleh Kapten Miura dari Komando Divisi 19 di Anam. Oka pun langsung menelpon Kapten Miura untuk menanyakan kebenaran ini. Dia telah menangkap seorang gadis di wilayahnya. Dia mengaku semua ini disuruh olehnya untuk mengejar kurir dana kemerdekaan. Apakah benar assassin ini adalah orang suruhannya? Miura meminta berbicara langsung dengan Enyon untuk memastikannya. Orang ini bertanya, apakah Iyun sedang bersama si kurir? Enyon membenarkan mereka berdua di sini. Miura tak ingin Oka mengambil prestasinya menangkap si kurir.
Eunhyun pun meminta dia dikeluarkan dari sini. Tapi Miura punya rencana lain. Dia akan membersihkan dan cuci tangan di sini. Lalu dia bicara dengan Oka. Dia tak tahu siapa Eunhyun dan apa yang dibicarakannya. Orang ini sangat licik. Segera membuang Eunhyun ketika situasinya tak menguntungkannya. Eunhyun yang mendengar itu sangat marah. Oka memberi perintah ke anak buahnya. Eksekusi gadis ini besok siang. Kita akan laporkan ke Jenderal Yamada. Di malam yang sama, Kapten Miura memerintahkan kumpulkan 200 prajurit untuk mengepung wilayah Myeongjong dan menangkap kurir si pengantar uang tersebut. Sebelum pihak konsulat tahu, Miura tak ingin jasa dan prestasinya direbut. Mereka pun segera bergerak, meminta Taiju tutup mulut dan ikuti saja perintahnya. Miura mengumpulkan seluruh prajurit infanterinya. Mereka akan bergerak sekarang. Habisi semua orang yang mereka curigai sebagai pemberontak Joseon. Informan Songbok segera melapor kepada bosnya. Dia menerima sebuah surat. Pasukan kemerdekaan meminta Haeshin untuk datang ke lokasi pembangunan rel kereta yang ada di Gunung Cheonbo. Anggota pasukan kemerdekaan Korea akan tiba di sana jam 6 pagi. Di markas para bandit, Chungso menerima kabar dari Chorangi. Pasukan pengawas melihat 200 tentara Jepang menuju ke arah Myeongjong. Mereka sangat cemas. Ihyun dan si gadis kurir ada di sana. Chungso memerintahkan seluruh pasukannya bersiap, mereka akan berperang. Dan pasukan Jepang sudah sampai di luar area Myeongjong. Mereka sudah menyiapkan kavaleri mengepung wilayah itu. Miura meminta seluruh pasukan bersiap. Sebentar lagi mereka akan memasuki kota. Eunhyun dikeluarkan dari penjara. Dia akan dieksekusi hari ini. Haeshin pun mengucapkan terima kasih kepada Ihyun. Dia akan membalas semua kebaikan Ihyun. Mereka sama-sama mendoakan yang terbaik. Sonbuk pun datang ke kamar. Ini sudah waktunya mereka berangkat. Dan tiba-tiba pasukan Jepang sudah sampai di depan penginapan. Untuk mengulur waktu, Sonbuk akan turun, meminta Ihyun dan Haeshin tetap di atas. Taiju pun masuk ke penginapan. Sonbuk bersikap seperti biasa, seakan-akan menyambut tamu yang akan menginap. Taiju mengenalkan dirinya. Dia datang ke sini ingin memeriksa penginapan ini. Dari info yang mereka terima, ada 2 warga yang mencurigakan menginap di sini. Sonbuk berkilah, mereka telah pergi dari tadi pagi. Taiju bersikeras akan memeriksa penginapan itu, meminta Sonbuk bekerja sama. Sonbuk mengizinkan berpura-pura mengambil kunci, dan dia sudah menodongkan senapan dan mengancam. Tak ada seorang pun di wilayah ini yang bisa memerintahkannya. Sonbuk pun memberi tembakan peringatan. Di saat yang sama, Inspektur Oka bersiap mengeksekusi mati Eunhyun, memberi dia label sebagai pemberontak Joseon. Mendengar tembakan di tengah kota, Oka menghentikan eksekusi ini. Ternyata Miura sudah di sana dan menyapa Sonbuk. Sonbuk mengenal orang ini. Dia dulunya juga budak bersama Ihyun. Sonbuk pun ketakutan menghadapi orang ini. Sementara pasukan kota melapor ke Oka. Komandos Divisi 19 sudah di sini. Oka segera mengerti apa yang terjadi. Memerintahkan pasukannya mengurung Eunhyun kembali. Di penginapan, Miura bertanya kepada Sonbuk. Adik sepupunya Ihyun pasti ada di sini. Jika dia tak jujur, dia akan menghajarnya. Sonbuk mengeraskan hatinya dan menyuruh Miura pergi. Tapi Sonbuk sudah ketakutan melihat orang ini. Senapannya direbut dan dia dibuat pingsan oleh Miura. Miura memerintahkan pasukannya untuk masuk dan memeriksa. Oka dan pasukannya bergerak menuju pusat kota. Haeshin berniat turun. Dia akan bicara dengan Miura. Bagaimanapun dia masih manajer kantor pemerintahan umum Jepang. Menyuruh Ihyun untuk pergi. Tapi Ihyun tak mau. Jika dia ketahuan, mengakulah dia yang menculik Haeshin. Tapi Haeshin tak mau melakukan itu. Dia tak akan tega. Ihyun sudah menyelamatkannya berkali-kali. Ihyun menyuruhnya tenang. Dia akan selalu melindungi orang yang berharga baginya. Ihyun mengunci kamar itu dan akan berperang dengan pasukan ini. Sementara Eunhyun segera memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Dia menghasut penjaga. Banyak tembakan di luar. Kenapa dia tak pergi? Apakah dia takut? Orang ini dengan marah ingin menghajar Eunhyun. Eunhyun memanfaatkan situasi dan melumpuhkan orang ini. Dia sangat marah. Eunhyun mengambil peralatannya. Kini dia sudah mengubah targetnya dari Ihyun menjadi Kapten Miura. Di dalam penginapan, pertempuran dimulai. Miura kaget melihat pasukannya terlempar keluar.
dan memerintahkan pasukannya untuk masuk. Saat itulah Oka dan pasukannya datang. Miura memperkenalkan dirinya. Tapi Oka dengan marah memerintahkan Miura dan pasukannya angkat kaki dari sana. Miura menolaknya. Itu membuat Oka semakin marah. Di sini semua perkataannya adalah hukum. Sementara Onyon menyusup di situasi yang sangat tegang itu dan mengokang senapan jarak jauhnya. Dia membidik Miura. Kedua orang ini bersetegang. Oka memaki Miura. Dia hanya orang Joseon yang berpura-pura menjadi orang Jepang. Bahkan baunya masih seperti orang Joseon. Itu membuat Miura ngamuk dan mengancam Oka. Dan Onyon menembak. Sayang tembakannya meleset. Suasana jadi kacau. Sesama pasukan Jepang ini saling menembak melindungi komandannya sendiri. Pasukan Oka segera menyeret komandannya yang terluka. Dan Onyon yang sudah sangat marah membakar dan mendorong sebuah gerobak ke tengah pertempuran. Dia ingin mengejar Miura dan mulai menembaki pasukan Jepang. Miura melihat gadis ini. Menyuruh pasukannya menyerang Onyon. Onyon berhasil menyelamatkan dirinya ke dalam hotel. Ihyun yang sudah turun ke lantai 1 ikut menembak. Dia pun menyapa Onyon. Sedang apa dia di sini? Gadis ini menjawab dia tak berniat menghabisi Ihyun lagi. Targetnya sekarang adalah Miura. Karena pintu belakang tak ada, satu-satunya jalan keluar adalah pintu depan. Onyon mengajak Ihyun untuk bekerja sama. Dan kolaborasi kedua orang ini sangat menakjubkan. Puluhan pasukan Jepang mengantar nyawanya sia-sia. Kedua orang ini sangat cepat dan mematikan. Miura mulai panik mengamati situasi. Dia ingin naik ke lantai 2 mencari kurir itu. Pasukan Jepang mulai naik ke atas. Ihyun pun melihat itu segera bergerak ke lantai 2. Granat dilemparkan Ihyun. Membuat Onyon terpaksa bersembunyi. Sementara Sonbok yang masih terikat mengamuk melihat penginapannya hancur. Ihyun yang sampai ke lantai 2 segera bergerak. Pria ini tanpa ampun. Dia segera masuk ke kamar Hesin. Hesin sudah terancam bayonet. Dan Ihyun segera menyerang. Dia juga ikut jatuh dari lantai 2. Dia terkepung di bawah. Saat itulah bala bantuan datang. Pasukan bandit Ihyun sudah di sini. Chungso berteriak keras. Semua pasukan bandit masuk ke arena pertempuran. Suasana makin kacau. Miura diseret untuk pergi dari sana. Mereka sudah kalah jumlah. Para bandit dengan kemampuan unik ini segera beraksi. Sonbuk berteriak agar Gyeomsu membebaskannya.
pasukan Jepang dikalahkan. Ternyata bala bantuan pasukan Jepang gelombang kedua datang kembali. Pasukan bandit kembali bertarung. Di dalam Enyon tak mau kalah. Sonbuk dibebaskan Sangun. Enyon pun mengejek Paman Chungso. Gantilah busurnya, itu sudah ketinggalan zaman. Pasukan Jepang memang banyak, tapi mereka sangat kesulitan menghadapi orang-orang ini. Iyun terpaksa menangkap pedang dengan tangannya, dan Heshin menolongnya. Chungso segera menyuruh Iyun untuk pergi dari sana. Bawa pergi gadis ini. Dia harus berhasil mengantarkan uang itu ke pasukan kemerdekaan. Biarkan mereka yang berjuang di sini. Iyun mengajak Heshin pergi dari sana. Kereta kuda sudah menunggu. Dan mereka bergerak dengan kecepatan tinggi di antara pertempuran itu. Miura ngamuk melihat kereta kuda Iyun melarikan diri. Untunglah dia tak melihat Heshin di dalam. Pasukan berkuda Jepang yang dipimpin Miura mengejar kereta Iyun. Iyun memulai menembak. Miura tak mau kehilangan buruannya. Dia tetap mengejar. Untunglah mereka berhasil menjauh. Mereka turun dari kuda. Dari sini mereka harus berjalan kaki. Iyun pun menyeret Heshin agar berlari. Pasukan Jepang datang, menemukan kereta kuda yang sudah kosong. Kedua orang ini sudah semakin dekat dengan tujuannya. Mobil para pejuang sudah berhenti di ujung lorong. Iyun meminta Heshin semangat. Dia harus menyelesaikan misi ini untuk masa depan Joseon. Heshin ingat semua kenangannya dengan pria ini. Dia meminta Iyun tetap hidup agar mereka bisa bertemu lagi. Heshin masih sempat menoleh agar Iyun berjanji saat mereka bertemu lagi dia harus memberitahu nama aslinya. Dia tak peduli itu setahun atau 20 tahun lagi. Mereka harus bertemu lagi. Dan Iyun mencium gadis ini. Hati mereka sudah tertaut. Kedua orang ini sudah saling jatuh cinta karena kebersamaan ini. Iyun pun memberitahu namanya. Dia akan tetap hidup dan akan mencarinya. Heshin kembali teringat dengan kejadian beberapa tahun yang silam. Dan memang benar kalau mereka sudah pernah bertemu. Heshin pun merasa bersalah karena tak mengingat pria tersebut. Gadis ini menangis sedih. Sementara di kota Myeongjong, pertempuran terus berlanjut. Keributan yang melibatkan para tentara Jepang melawan para bandit dan juga warga yang ikut-ikutan. Semuanya bertarung. Akibat keributan ini membuat gedung konsulat Jepang menjadi hancur. Konsulat Yamada dan Pak Hashimoto yang saat itu hanya berdua sangat ketakutan dan tak tahu bagaimana cara menghentikan keributan ini. Akhirnya Yamada teringat dengan kerabatnya Jang Kiryong, pimpinan Naduksan. Dia meminta bantuan Jang Kiryong untuk menghancurkan orang-orang yang mengacau di kota. Di atas bukit, Iyun menyaksikan para pasukan Jepang masih ngotot mengejar.
Ihyun pun turun ke bawah dan menanti pasukan Jepang. Miura sampai di area itu untuk mengejar kurir pengantar uang. Namun yang dia temukan hanyalah Ihyun. Melihat Ihyun yang datang sendirian, pasukannya bersiap menyerang. Miura meminta mereka untuk berhenti. Dia akan menghabisi Ihyun dengan tangannya sendiri. Miura pun maju, menyuruh pasukannya berhenti di sana. Orang ini masih saja menyinggung-nyinggung masa lalu. Dengan sombong, Miura mengajak Ihyun untuk duel pistol. Dan yang terjadi, orang ini malah kehilangan jari-jarinya. Skillnya masih belum sebanding dengan Ihyun. Ihyun tak tega menghabisi orang ini. Bagaimanapun Miura berjasa dalam hidupnya, dia tak akan bisa memegang pistolnya dengan tangan kanan lagi. Berhentilah menindas rakyat senegaranya. Hiduplah sebagai Lee Kwang-il. Berhentilah jadi Sohei Miura. Setelah pasukan kemerdekaan berhasil membawa Hae-shin, gadis ini masih saja memikirkan nasib Ihyun. Hae-shin terus saja menangis, mengingat Ihyun yang sedang dalam bahaya. Hae-shin ketakutan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya. Komandan ini meminta Hae-shin tak perlu khawatir. Mereka sudah menyiapkan pasukan untuk membantu Ihyun. Bawahan Miura ini sangat marah, ingin menghabisi Ihyun, tapi Miura menolaknya. Dia ingin Ihyun ditangkap hidup-hidup. Dia akan menyiksa orang ini. Bawahan yang bernama Ishida ini sudah muak. Miura sering bertindak seenaknya. Banyak pasukan mereka yang jadi korban. Dia menodongkan pistolnya pada Miura. Dia hanya orang Joseon yang berpura-pura jadi tentara Jepang, menyuruh pasukannya bersiap menembak. Puluhan pejuang kemerdekaan keluar dari persembunyian dan menumpas habis pasukan Jepang tanpa menyisakan seorang pun. Ihyun masih ingin Miura sadar dari dosa-dosanya. Jika dia tak ingin mati di sini, pergilah. Miura akhirnya sadar dia telah kalah dan melarikan diri dari sana. Harga dirinya yang tinggi habis hari ini. Tugas Hae-shin akhirnya selesai. Hae-shin menyerahkan koper berisi uang. Komandan kemerdekaan ini mengucapkan terima kasih. Pasukannya akan mengantarkannya ke stasiun. Hae-shin teringat sesuatu, surat yang dia tulis untuk Ihyun. Para pejuang kemerdekaan menyapa Ihyun, apakah dia baik-baik saja, dan mengatakan nona yang dia antar telah mereka antarkan ke stasiun. Dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, komandan pasukan kemerdekaan yang mengantarkan Hae-shin kembali ke sana. Dia memberikan surat. Rupanya surat itu berisi tentang perasaan Hae-shin selama ini. Hae-shin selama ini hampir tak memiliki harapan kalau negara mereka akan merdeka. Namun saat dia pergi ke Gando, dia menemukan harapan itu. Sayangnya harapan itu sirna saat menyadari tanah itu bukan milik mereka lagi. Hae-shin merasa bersalah dan ketakutan atas kematian orang-orang yang ada di sana. Saking merasa tak berdayanya, keyakinannya sampai goyah. Di tengah putus asanya, Ihyun datang. Dia seperti menemukan harapannya kembali. Dia akan terus berjuang sampai Joseon merdeka, sampai bertemu lagi. Ihyun pun pamit dari sana. Komandan ini menawari Ihyun untuk bergabung dengan pasukan mereka. Ihyun menolak, tapi dia akan tetap membantu perjuangan ini. Mereka memberikan senjata untuk Ihyun. Orang-orang ini memperingatkan, situasi di Myeongjong sangat berbahaya. Ihyun pun berkata, keluarganya masih di sana. Sementara di Myeongjong keributan semakin menjadi-jadi. Taeju masih selamat dan berusaha mencari jalan keluar dari sana. Saat itulah dia melihat rombongan Naduksan masuk. Petinggi Naduksan yang bernama Kimura ini menyuruh Taeju pergi dari sana, tarik semua pasukannya. Masalah ini akan ditangani mereka. Onyeon masih sibuk bertarung. Dia dihentikan oleh Chungso, menyuruhnya pergi dari sini. Gadis ini menolaknya, dia bukanlah gadis lemah. Berhenti menyuruh-nyuruhnya. Chungso tetap memaksanya pergi dari sana. Dia belum bisa percaya dengan Onyeon dan mengusirnya. Enyeon yang kecewa pun pergi dari sana. Sang-gun masih sibuk menembak dari lantai 2. Dia menyuruh Sonbok untuk mengambilkan peluru. Chorangi masih bergerak mengencang. Akhirnya Chorangi menemukan lawan tangguh. Perwira Naduksan yang bernama Jinsan menghadangnya. Kedua orang ini sama-sama menggunakan kapak.
Chorangi kewalahan menghadapi orang ini. Chorangi pun dikalahkan. Dan Gyeonso juga menemukan lawannya. Pria besar yang bernama Hyukdong melawannya. Orang ini lebih besar darinya. Gyeomso dihajar habis-habisan. Dia tak bisa melawan lagi. Dan Chungso menghadapi pemanah Naduksan. Dia bingung mencari orang ini. Dan Chungso terkena anak panah. Pria bernama Togu ini mengalahkannya. Sanggun akhirnya mendapatkan pelurunya. Tapi dia juga melihat para bandit rekan-rekannya dihabisi satu demi satu. Dia mencari siapa orang ini dengan teropongnya. Dia menemukannya. Tapi Sanggun tahu dia tak akan menang. Dia menyerah. Menyuruh Sonbuk juga mengangkat tangan. Seluruh bandit dikalahkan. Jang Kiryong pun datang. Dia menghampiri Chungso dan bertanya di mana Ihyun. Dan Chungso disiksa. Pasukan Jepang yang tersisa pun meninggalkan Myeongjong. Sementara Onyon yang sempat meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia ragu dengan keputusannya dan memutuskan untuk kembali. Sesampainya di sana, dia melihat pasukan bandit sudah kalah dan sudah ditahan. Enyon mengambil senjatanya. Melihat seluruh petinggi pasukan bandit sudah ditangkap, dia akan mencoba untuk melawan gerombolan Noduksan seorang diri. Tiba-tiba dia dihentikan Ihyun, menyuruhnya jangan gegabah. Mereka akan menyusun rencana. Enyon tetap keras kepala. Mereka pun sempat bersitegang. Akhirnya Enyon pun mengalah, menyuruh Ihyun untuk mengikutinya. Sebagai balasan telah membereskan masalah kota Myeongjong, pimpinan Naduksan ingin hak otoritas penuh terhadap tawanan. Mereka ingin mengetahui di mana wilayah Taepyeongdong, desa tempat tinggal para bandit. Sebenarnya Yamada menolak. Dia bisa mendapat prestasi jika para bandit tawanan ini diserahkan ke pusat. Tapi dia tak bisa menolak orang ini. Tujuan Kiryong ingin mencari Ihyun dan menghabisinya. Enyon membawa Ihyun ke sebuah tempat. Ini adalah kantor cabang organisasinya. Kantor Asosiasi Asasin Cabang Gando. Dia sempat berkeluh kesah. Informan baknya disiksa dan dihajar orang di sini. Dia tak mau memberitahu siapa pelakunya. Jika saja Enyon tahu, Ihyun dan gerombolan banditnya lah yang menghajar informan bak. Ihyun mengatakan kalau mereka akan bergerak pada malam hari karena jarak pandang yang buram akan sangat menguntungkan mereka. Ihyun akan masuk ke kantor polisi untuk menyelamatkan para bandit. Dan Enyon akan mengalihkan Jang Kiryon dan gerombolannya. Seperti biasa, sebelum Enyon setuju, kedua orang ini kembali berdebat karena tak ada yang mau mengalah. Enyon merasa dirinya lebih hebat dari Ihyun. Setelah dipaksa, akhirnya gadis ini setuju dengan rencana itu. Para bandit ini ditahan dan ditunjukkan di tengah kota. Para Naduksan berkata, Dewan Kota telah menyerahkan keputusan hukuman kepada mereka. Para Naduksan ingin di mana lokasi desa markas mereka. Jika mereka tak menjawab, akan dihabisi.
Chungso pun berteriak, bahkan jika mereka harus mati di sini, tak ada yang boleh menjawab. Chungso pun disuruh diam, tapi Kimura tak kehabisan akal. Dia mulai menembaki beberapa orang anggota bandit. Keadaan itu sungguh membuat Chungso marah. Gyomso pun ditodong pistol, disuruh menunjukkan lokasi desa markas mereka. Gyomso menyuruh Kimura mendekat, dan dia menggigit orang ini. Tapi salah satu pak tua yang bernama Namchun mengatakan dia akan memberitahu di mana desa mereka, asal dia dan putrinya diampuni. Orang ini malah menyalahkan Chungso dan Ihyun. Dia akan memandu gerombolan Naduksan ke desa mereka, asalkan putrinya diampuni. Jang Kiryong pun berteriak, mereka akan ke desa Taepyeongdong malam ini dan penjarakan yang lain. Tapi Chungso sudah menduga rencana Namchun. Dia tak akan mengkhianati mereka. Malam hari pun tiba. Mereka menyiapkan senjata. Ihyun yang melihat kejadian siang tadi mengatakan ada perubahan rencana. Pak Namchun berkhianat dan akan membawa bandit-bandit itu keluar kota untuk menunjukkan desa markas mereka. Tapi dia melakukan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Itu adalah pengalihan. Chungso pun memberitahu kawan-kawan banditnya yang lain di penjara. Kata-kata Namchun sebelum pergi, pohon prem yang ditebang bukan pohon persik. Namchun adalah bekas tentaranya dulu. Itu siasat yang mereka pakai ketika perang. Berarti Namchun akan mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan yang lain. Chungso menyuruh mereka bersiap, dan dua orang ini juga bersiap. Malam hari, sebagian besar pasukan Naduksan pergi dengan dipandu Pak Namchun. Berarti hanya sedikit pasukan Naduksan yang tinggal di kota. Inilah kesempatan Ihyun menyelamatkan kawan-kawannya dari penjara. Waktu mereka sedikit, mereka harus cepat. Pak Namchun pun mencoba membawa pasukan Naduksan menjauhi Myeongjong. Kimura sebenarnya sudah curiga. Arah yang dituju pria ini nampak tak benar. Tapi Jang Kiryong menyuruh Kimura sabar. Jika di pertigaan dia belok ke kiri, mereka akan menuju wilayah Manchuria. Berarti Pak Tua ini bohong. Sementara di kota, pasukan Jepang berpatroli sangat aktif, memeriksa setiap penduduk. Ihyun dan Enyon sangat cepat, sudah sangat dekat dengan kantor polisi. Mereka akan bertindak sekarang. Enyon menyuruh Ihyun bergerak kalahkan penjaga, dan operasi itu dimulai. Mereka pun bergerak dengan sangat cepat, mengalahkan patroli satu demi satu. Sebelum Ihyun datang, para bandit mencoba untuk mengelabui petugas. Sonbuk berpura-pura sakit perut, menyuruh penjaga memeriksanya. Penjaga ini mendekat, tapi orang ini cukup waspada. Chorangi ketahuan waktu ingin mengambil kunci. Orang ini sangat marah dan mengancam dengan senjata. Karena emosi, dia mendekat dan berhasil ditangkap. Keributan itu memancing penjaga yang lain. Mereka pun gagal. Ihyun dan Enyon sudah di depan kantor polisi. Mereka membagi tugas dan mulai beraksi. Mereka menyerang secara langsung. Dan di dalam penjara, para bandit berkelahi dengan polisi. Keadaan berbalik karena para petugas ini bersenjata dan mengancam mereka. Saat itulah Ihyun dan Enyon datang menghabisi para petugas. Para bandit ini senang, yang ditunggu akhirnya datang. Mereka pun dibebaskan. Ihyun meminta maaf dia terlambat. Perjuangan mereka belum selesai. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Konsulat Yamada dan pasukannya telah mengepung penjara, menyuruh mereka menyerah. Setelah berada di pertigaan, Pak Namchun tampak ragu dan berbelok ke kiri ke arah Deksin. Jang Kiryong sadar kalau pria tersebut telah membohongi mereka. Kakinya ditembak panah dan dia disiksa. Kimura akhirnya sadar orang ini mengulur waktu. Jang Kiryong segera memberi perintah kembali ke Myeongjong dan meninggalkan Pak Namchun. Dia akan meninggal kehabisan darah di sini dan bisa saja dimakan hewan buas. Yamada pun berteriak marah, menyuruh semua bandit yang di dalam untuk menyerah. Mereka menduduki properti Kekaisaran Jepang yang agung. Konsulat Yamada berteriak memerintahkan pasukan Jepang untuk segera menyerang. Namun tak ada satupun yang berani masuk. Bahkan salah satunya berani membantah. Karena dipaksa, dua orang mencoba masuk ke halaman dan langsung koit seketika.
mereka makin ketakutan. Sementara itu pasukan Naduksan, Jang Kiryong memacu kudanya dengan kecepatan penuh kembali ke Myeongjong. Sementara di dalam, Ihyun dan yang lainnya kebingungan bagaimana caranya bisa keluar dari tempat tersebut. Sungbok teringat dengan senapan mesin yang berada di dalam gerobak di belakang penginapannya. Dengan senjata ini mereka bisa menghabisi semua petugas Jepang. Namun masalahnya, harus ada satu orang yang keluar untuk mengambil gerobak tersebut. Orang itu haruslah gesit dan pandai menembak. Semua mata melihat Chorangi. Chorangi memang orang yang gesit dan lincah, namun sayangnya dia tak bisa menembak. Karena tak punya pilihan lain, dengan berat hati Chorangi mengorbankan dirinya untuk mengemban misi itu. Momen ini menjadi seolah-olah perpisahan. Gomso sangat sedih saat Chorangi akan pergi. Chorangi mulai meninggalkan tempat itu sambil mengendap-endap. Dia mencoba berjalan melewati atap dan meloncat ke bawah. Dia hampir ketahuan oleh petugas dan ditembaki. Chorangi dikejar, tapi orang ini melawan dan menghabisi petugas Jepang. Chorangi agak menyesal kenapa dia tak serius belajar menembak. Semua bandit berharap Chorangi berhasil menjalankan tugasnya. Chorangi berhasil menemukan senjata yang dimaksud Songbok. Di kantor polisi, Yamada menyuruh Hashimoto memerintahkan petugas untuk mengumpulkan semua peluru dan menembaki mereka dari luar. Mereka semua segera bekerja. Semua pasukan Jepang sudah siap membidik. Yamada berteriak mundur untuk menghitung. Tiba-tiba Chorangi muncul sambil membawa senapan mesin, membuka tutup kainnya dan berteriak. Kali ini dia tak meleset. Semua pasukan Jepang di luar dihabisi. Chorangi pun berteriak dengan bangga. Dia berhasil melaksanakan tugasnya. Ihyun dan yang lainnya pun keluar. Mereka semua berpelukan. Chorangi pun dipuji oleh Ihyun. Ternyata konsulat Yamada masih hidup. Dia masih ingin membidik. Untunglah Onyon menghabisinya. Dan mereka semua segera bergegas sebelum para Naduksan kembali. Onyon punya ide untuk membuat semua Naduksan semakin sakit hati dengan mereka. Ini tak akan lama, ujarnya. Tak lama kemudian Naduksan pun datang, menemukan mayat konsulat Yamada yang digantung bertuliskan penghasut, yang membuat Jang Kiryong sangat marah. Ihyun mencoba mencari jejak Pak Namjoon dan dia menemukannya. Orang ini masih hidup, keadaannya sangat parah. Di tempat lain terlihat Kapten Miura yang gagal dipanggil Jenderal Katayama. Taiju menyemangatinya, berharap mereka tak akan dihukum berat. Miura berkata dia akan menanggungnya, menyuruh Taiju untuk tenang. Miura pun masuk ke ruangan Jenderal Katayama. Orang ini mengejek Miura, hanya dia kembali sendirian setelah semua pasukannya dihabisi. Dia sangat ingin menghukum Miura, tapi dia tak bisa. Gubernur Jenderal Saito meminta Miura diampuni. Ternyata Miura adalah putri dari Menteri Kekaisaran Korea. Miura akan dinonaktifkan untuk sementara. Dia disuruh kembali ke Gyeongsong. Dengan kesal orang ini pergi. Setelah Katayama keluar ruangan, Miura melihat sebuah dokumen yang berisi operasi penumpasan orang Joseon di wilayah Gando. Dia terlihat sangat kaget melihat dokumen itu dan segera membacanya lalu mengambilnya. Setelah berhasil melarikan diri dari pasukan Jepang, kini para bandit tersebut merasa lebih baik karena musuh mereka sudah berkurang. Namun Chungso meminta Ihyun untuk tak cepat puas dan tetap waspada. Dia yakin dengan keamanan desa ini. Paman Chungso memberi saran, kembalilah ke Gyeongsong. Dia tahu Ihyun merindukan Haesin, tapi Ihyun menolaknya. Dia masih punya tugas di sini. Chungso berharap dia memikirkan mereka semua akan baik-baik saja di sini. Pak Namjoon selamat dan dirawat. Onyon pun untuk sementara tinggal di desa ini. Chorangi berlari membawa berita. Para bandit ditetapkan sebagai buronan. Siapa yang bisa membawakan salah satu di antara mereka akan diberikan hadiah. Mereka pun sibuk melihat nilai buronan mereka. Bahkan Sonbok juga dimasukkan di daftar buronan. Wanita ini kesal karena bisnisnya hancur sekarang. Tapi yang paling kesal adalah Gyeomso. Dia tak masuk di daftar buronan. Padahal dia merasa yang paling ditakuti Jepang.
Corangilah yang menjadi pelampiasan amarahnya. Apalagi Corangi bernilai 1000 won. Semuanya punya nilai, kecuali Gyeongso. Dan Ihyun pun masuk ke markas. Dia mau pamit karena akan mengunjungi kota kelahirannya di Gyeongsong. Semuanya langsung menuduh Ihyun akan menemui si gadis kurir. Chungso menyuruhnya berhati-hati di jalan karena kepalanya dihargai 6.000 won. Onyeon pun masuk ke dalam. Dia juga dijadikan buronan senilai 2.000 won. Jenderal Katayama ternyata meminta pimpinan Naduksan, Jang Kryong menghadapnya. Dia ingin meminjam tangan Naduksan untuk suatu misi. Jenderal ini ingin pasukan Naduksan masuk ke wilayah Gando dan membuat kerusuhan. Itu membuat para petugas Jepang yang menjaga wilayah itu datang menemuinya. Inilah yang diinginkan Katayama. Dia ingin konflik terjadi di wilayah itu. Karena wilayah itu masih berkonflik dan ada perjanjian dengan Tiongkok. Pasukannya tak bisa masuk melakukan kegiatan militer. Dia ingin pasukan Naduksan masuk ciptakan kekacauan. Mereka ditugaskan menghabisi pasukan Jepang ini. Dan itu dimulai. Kembali ke Haesin, dia sudah berada di kota Gyeongsong. Dia kaget melihat Miura tiba-tiba kembali ke sana. Miura pun menceritakan kegagalan tugasnya. Dia kembali dengan kecewa. Dia menceritakan pengalamannya mengejar kurir dana kemerdekaan tapi dia gagal menangkapnya. Bahkan pasukannya dibasmi habis. Miura tak pernah tahu kurir yang dikejarnya adalah tunangannya sendiri. Dia bertanya apakah Haesin masih mau menikahi pria gagal sepertinya. Haesin menjawab dia tak akan mengingkari janjinya. Saat Miura tertidur, inilah yang dipikiran gadis ini sebenarnya. Dia mengorbankan dirinya mengorek informasi dari Miura. Dia memeriksa tasnya dan menemukan catatan rencana Jenderal Katayama yang diambil Miura tentang pemusnahan pejuang Joseon di wilayah Gando menggunakan para bandit Naduksan. Keesokan harinya Haesin bertemu dengan komandan pasukan kemerdekaan di tempat rahasia. Dia memberitahu komandan agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk melindungi rakyat wilayah Gando. Dalam minggu ini, Jenderal Katayama akan masuk dengan pasukan militernya dengan jumlah yang sangat besar untuk menyerang wilayah itu. Dia berharap para pejuang bersiap dan melindungi wilayah Gando. Tujuan Jenderal Katayama adalah politik adu domba. Dia menuduh pihak Tiongkok bersalah atas meninggalnya pasukan Jepang di wilayah itu. Padahal dia menggunakan Naduksan untuk menghabisi pasukan Jepang sendiri. Setelah didesak, akhirnya Tiongkok mengizinkan Jepang beraktivitas militer di wilayah Gando. Tujuan Jenderal Katayama adalah mengejar pemberontak Joseon yang bersembunyi di wilayah Gando. Kembali ke percakapan Haesin. Ternyata ada orang yang mendengar percakapan mereka di luar. Dan juga kebetulan hari itu Ihyun kembali ke kota Gyeongsong. Tiba-tiba ada tentara Jepang yang patroli. Mereka terpaksa melanjutkan pembicaraan di luar. Haesin mengatakan kepada komandan ini, dia mungkin akan keluar dari kantor pemerintahan umum Jepang dan bergabung dengan pasukan kemerdekaan. Komandan ini tak setuju, tapi Haesin sudah memikirkan rencananya. Saat itulah Haesin melihat Ihyun datang melewati jalan. Dia sangat kaget. Haesin pun meminta tolong. Komandan ini tak memberitahu Ihyun karena perjuangan kemerdekaan lebih penting dari perasaan pribadi. Dengan sedih, Haesin turun dan hanya berani melihat Ihyun dari kejauhan. Untuk kemerdekaan, Haesin terpaksa memendam dan mengorbankan perasaan cintanya. Orang yang melihat Haesin tadi menemui Miura. Ternyata orang ini adalah mata-mata. Dia mendengar semua pembicaraan Haesin dengan pejuang kemerdekaan. Itu membuat Miura sangat marah dan merasa dibodohi. Dia ingat semua tingkah aneh Haesin. Dia merasa sangat kecewa. Pantas saja Paman I Sangguk yang disiksanya dulu bungkam sampai dia meninggal. Dia berkata kepada si mata-mata, jangan sampai membocorkan ini kepada siapapun. Hanya mereka yang tahu. Jika ini bocor, dia akan menghabisi keluarganya. Ihyun yang sedang berjalan mencari Haesin singgah di kedai untuk membeli bunga. Dia sudah berdiri di depan rumah Haesin. Namun tiba-tiba dia mendapat surat dari seorang anak kecil. Memintanya datang ke sebuah halaman.
Rupanya surat ini dari Sukomandan Kemerdekaan. Pria ini memberitahu rencana penumpasan orang Joseon di wilayah Gando yang akan dipimpin oleh Jenderal Katayama. Dia bekerja sama dengan Kepala Naduksan Jang Kiryong melaksanakan misi ini. Pasti banyak warga Gando yang menjadi korban. Ihyun langsung teringat misi yang menghantuinya 11 tahun yang silam. Dia tak mau itu terulang lagi. Terlalu banyak korban. Ihyun langsung serba salah, dia harus kembali secepatnya. Dia kembali ke depan rumah Hae-shin dan meletakkan bunga itu di depan pintu. Saat itulah Hae-shin melihat Ihyun berjalan pergi. Gadis ini tak bisa menahannya lagi. Dia berlari mengejar Ihyun. Ihyun memutuskan untuk naik kereta saat itu juga. Dia melihat Hae-shin mencarinya dari jauh. Tapi Ihyun memutuskan dia harus pergi sekarang. Dia tak ingin perasaan ini berkembang, tapi nantinya akan hancur. Dan di sanalah mereka berpisah. Hae-shin kembali ke rumah dan melihat bunga yang ditinggalkan Ihyun untuknya. Gadis ini tambah sedih dan menangis. Waktu pun berlalu. Hari pernikahan Hae-shin dan Miura pun datang. Saat itu keduanya terlihat akan melaksanakan upacara pernikahan. Tapi wajah Hae-shin sangat tertekan. Apakah dia akan tetap melaksanakan pernikahan ini? Jenderal Katayama memberi perintah kepada bawahannya. Hari ini mereka akan berangkat melaksanakan operasi pemusnahan pejuang Joseon di wilayah Gando. Pasukan Jepang pun memulai gerakannya. Pasukan bandit sudah bersiap, mereka akan berjuang untuk melawan pasukan Jepang. Sementara Ihyun dalam perjalanan pulang. Dan perang gerilya itu terjadi. Dan serial Song of the Bandit Season 1 selesai. Season 2 akan tayang kembali di tahun depan. Semua hal yang banyak belum selesai di season ini akan dilanjutkan di season 2. Semoga terhibur menonton serial ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.